Klarifikasi yang dilakukan oleh Prince Sarocha dan Seng Wichai ini secara tersirat membenarkan bahwa keduanya itu seperti menjalin hubungan asmara karena mereka membenarkan. Halo semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, tetap semangat ya, don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana terjemahan dari klarifikasi yang dilakukan oleh Seng Wichai dan juga Prince Sarocha. Lantas bagaimanakah klarifikasi mereka? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Prince Sarocha dan juga Seng Wichai adalah artis Thailand yang namanya kini hangat diperbincangkan. Dua artis muda ini terlibat skandal setelah video keduanya tengah bermesraan beredar di media sosial. Pada tanggal 28 Juli 2023 nih, foto yang diduga Prince Sarocha dan Seng Wichai beredar di Twitter. Hal ini membuat agensi dari kedua artis yakni Idol Factory Thailand dan Seng Area mengeluarkan pernyataan terkait pelanggaran privasi dari artis mereka. Dan kedua agensi mengatakan akan mengambil tindakan hukum. Foto tersebut membuat rumor hubungan asmara Prince Sarocha dan juga Seng Wichai mencuat ke publik. Di hari berikutnya yakni tanggal 29 Juli 2023, sebuah postingan akun Twitter kembali membagikan video yang diduga Prince Sarocha dan Seng Wichai sedang berciuman. Akun Twitter yang membagikan video ini pun menuliskan pesan, "Oh my god, kebenaran telah keluar. Jangan bilang masih belum percaya ya. Ini tuh sudah jelas Prince dan juga Seng." Sontak, video yang beredar ini pun mendapatkan beragam respon dari publik. Ada yang pro dan ada yang kontra. Beberapa netizen juga menyayangkan pelanggaran privasi yang menimpa dua artis muda ini. Dan bahkan ada juga yang memberikan kritikan terhadap agensi karena tidak bisa melindungi privasi dari artis-artis mereka. Selain itu ada juga netizen yang beranggapan bahwa video yang beredar itu adalah rekayasa saja. Beredarnya video Prince Sarocha dan Seng Wichai ke publik membuat agensi yang menaungi Prince Sarocha yakni Idol Factory Thailand pun memberikan pernyataan pada hari yang sama. Idol Factory Thailand kembali mengeluarkan pernyataan tentang pelanggaran privasi dari artis yang akan dibawa ke jalur hukum. Dan mereka akan melakukan konferensi pers pada tanggal 1 Agustus terkait kebenaran video yang tengah beredar. Tak jauh berbeda dengan Idol Factory Thailand, Seng Area pun mengeluarkan pernyataan serupa. Tindakan hukum akan dilakukan terkait pelanggaran privasi yang menimpa Seng Wichai dan akan merilis pernyataan klarifikasi video yang beredar pada tanggal 1 Agustus 2023. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana pernyataan dari kedua belah pihak. Kita mulai dulu untuk membahas dari pernyataannya Seng Wichai. Sebagai akibat dari ancaman terhadap privasiku yang telah terjadi dan juga sedang tren, hari ini aku akan menjelaskan semua insiden itu. Karena aku khawatir dengan perasaan semua saudara dan juga saudari, semua penggemar, termasuk keselamatan dan kondisi mental mereka. Dari kejadian tersebut, orang dalam klip video itu benar-benar aku, dan kami telah menugaskan seorang pengacara untuk mengambil tindakan hukum sepenuhnya. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang telah saya kecewakan. Secara pribadi, saya keluar untuk mengklarifikasi masalah ini, karena saya ingin orang yang melakukan kejahatan dihukum dengan benar. Dan saya ingin meminta semua orang untuk berhenti membagikan klip video semacam itu, untuk menjamin kelancaran proses hukum dan untuk menjaga keadaan pikiran semua pihak yang terlibat dan juga terpengaruh oleh ini. Akhirnya, saya berharap bahwa insiden pelecehan dan pelanggaran privasi tidak akan pernah terjadi pada artis manapun atau siapapun. Saya berharap ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Dan saya ingin meminta maaf kepada semua orang sekali lagi. Dan terima kasih kepada semua orang yang telah membuka hati mereka sejak awal. Terima kasih. Sementara itu untuk tim hukumnya mengungkapkan bahwa dalam kasus gugatan nih, korban diberitahu melalui klub penggemar korban dan teman-temannya pada tanggal 23 Juli. Di Instagram dan juga lain, pelaku ini mengirimkan pesan yang mengabarkan bahwa ada loh klip korban yang sedang beristirahat di dalam kamar yang merupakan tempat pribadi dari si korban. Tujuannya adalah untuk meminta uang atau dalam kata lain memeras. Jika mereka tidak menghubungi si pelaku ini kembali, si pelaku akan merilis gambar dan klip video tersebut ke publik. Adapun untuk si pelaku ini diam-diam mengambil gambar dari gedung terbengkalai di seberang kondominium tempat tinggalnya si korban dan kemudian disebarkan deh. Tindakan seperti itu adalah tindakan pemerasan. Menurut bagian 338 KUHP, itu juga merupakan pelanggaran privasi dan ancaman yang menimbulkan kekesalan menurut pasal 397 KUHP juga. Setelah itu pada tanggal 28 Juli, pelaku memposting gambar di Twitter dan dengan jelas menandai nama korban. Oleh karena itulah mungkin termasuk dalam kategori berbuat salah. Tindak pidana komputer dan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin berdasarkan Undang-Undang PDPA. Tindakan berbagi informasi tersebut juga dapat merupakan pelanggaran. Tim hukum juga telah mengumpulkan bukti ini sejak hari pertama mereka mendengarnya dan sudah melapor ke penyidik dan saat ini dalam proses penyelidikan. Tim hukumnya menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan pelecehan dan pelanggaran hak privasi dan itu semacam kejahatan yang serius dan mereka akan mempercepat para pelaku ini untuk dapat dihukum secara maksimal termasuk kepada para pendukung aksi itu juga. Sementara itu untuk Prince Sarocha juga keluar untuk memberikan klarifikasi. Adapun untuk Prince Sarocha mengatakan seperti ini, langsung aja aku baca bagaimana translate-nya ya.
Swatika Prince Sarochaka, bener gak sih cara bacanya? Ya intinya kayak gitu deh teman-teman ya. Taulah bagaimana salamnya orang Thailand ya, kayak gitulah. Hari ini saya bersedia mengumumkan. Pengumuman hari ini akan benar dan bersedia mengatakannya dalam segala hal, tidak berbohong dan tidak memutar balikan kebenaran. Untuk situasi yang terjadi, baik itu foto maupun klip video adalah benar, tetapi mengancam dan melanggar hak privasi. Setelah saya mengetahui situasi seperti itu, saya tidak tenang dan segera berkonsultasi dengan penasehat terpercaya dan menunjuk pengacara, serta memberitahu agensi dan segera menangani kejaksaan. Yang tidak kalah penting dari gugatan itu adalah pikiran saya dan keadaan pikiran semua pihak yang terkena dampak. Untuk ruang pribadi dan tempat tinggal saya tidak lagi aman bagi saya. Kemudian untuk Vichen yang berada di sampingnya mengatakan, atas nama agensi, sejak mengetahui hal itu, kami berkonsultasi dengan tim hukum dan menghubungi penggemar asing, termasuk koordinasi hukum internasional untuk menemukan pelaku. Selanjutnya, Prin mengatakan, saya ingin meminta maaf kepada semua pihak karena menyebabkan dampak ini dan meminta maaf kepada semua orang yang kecewa. Prin berharap semua orang mengetahui ketulusan Prin dalam segala bentuknya dari hari pertama hingga hari ini dan meminta semua orang untuk menghormati keputusanku dan menghormati saya sebagai manusia yang ingin hidup. Untuk situasi yang terjadi sangat buruk dan mengerikan, baik secara fisik maupun mental. Prin ingin ini menjadi yang terakhir kali terjadi pada siapapun. Seharusnya tidak ada yang harus melalui situasi seperti ini dan memiliki luka seumur hidup di hati mereka. Prin berterima kasih kepada semua penggemar yang masih mencintai, selalu peduli dan mendukungku dari hari pertama hingga hari ini. Terima kasih dari lubuk hati saya dan sekali lagi, maaf telah membuat Anda kecewa. Klarifikasi yang dilakukan oleh Prince Sarocha dan Seng Wicha ini secara tersirat membenarkan bahwa keduanya itu seperti menjalin hubungan asmara karena mereka membenarkan bahwa orang yang ada dalam foto dan juga video itu adalah mereka. Dan fakta hubungan keduanya ini pun menuai pro kontra nih. Ada yang kecewa dan ada yang menghormati keputusan Prince Sarocha dan Seng Wichai, serta akan terus mendukung karir keduanya di masa depan. Skandal yang menimpa Prince Sarocha dan Seng Wichai ini masih terus menjadi topik hangat di industri hiburan Thailand. Dan semoga saja untuk proses hukum yang dipilih keduanya akan berjalan lancar dan menghasilkan akhir yang memuaskan. Sebelumnya, nama Prince Sarocha kian besar berkat penampilan apiknya di serial hits Kelop yang berjudul GAV The Series. Serial yang diproduksi oleh agensi Idol Factory ini mendapatkan perhatian dari penggemar Thailand maupun penggemar internasional dikarenakan chemistry dari para pemeran. Terlebih bagaimana chemistry dari Prince dan juga Becky. Kedua aktris cantik ini merupakan pemeran utama dari GAV The Series dan berperan sebagai Kun Sam dan juga Mon. Menyusul kesuksesan dari GAV The Series, Prince dan juga Becky mengunjungi Filipina untuk merayakan episode terakhir dari serial itu bersama dengan penggemar mereka yang ada di Filipina. Diadakan di SM Skydome pada tanggal 12 Februari 2023, fanmeet itu diberikan judul The Debutant Watch Party for the Uncut Last Episode of GAV The Series. GAV dianggap sebagai serial mainstream girls love pertama di Thailand dan tersedia untuk ditonton di Filipina melalui YouTube. Bahkan laporan mengatakan tiketnya itu terjual habis setelah beberapa menit penjualan dibuka. Antrian web yang masuk diperkirakan sekitar 40.000 orang, namun hanya 3.000 tiket yang tersedia dan itu pun terjual habis dalam hitungan menit. Berita kencan antara Prince dengan Wichai di tengah kesuksesan dari GAV The Series membuat fans menjadi kecewa. Dan hal ini juga pernah terjadi dengan salah satu pemeran BL Korea yang bernama Cha So-won, yang mana ia juga diprotes oleh penggemar drama Unintentional Love Story setelah Cha So-won mengumumkan pernikahannya dengan Hyun Kyung yang kini tengah hamil. Melalui surat tulisan tangan yang diunggah ke Instagram, Cha So-won meminta maaf dikarenakan berita pernikahannya membuat beberapa penggemar drama Unintentional Love Story kecewa. Kekecewaan penggemar itu bermula dari pengumuman pernikahan Cha So-won, di mana berdekatan dengan masa promosi dari drama Unintentional Love Story yang merupakan drama boys love story dari Korea. Banyak penggemar yang masih belum bisa move on dari Cha So-won dan lawan mainnya Gong Chan. Kekecewaan juga bertambah ketika Cha So-won juga langsung wajib militer tak lama dari perilisan drama itu, yang membuat penggemar merasa kecewa karena minimnya promosi dari sang aktor. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, topik tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video, tentunya dengan informasi yang lebih hangat dari video hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan jika ada salah-salah informasi, mohon banget koreksi dari kalian semua. Oke, nanti koreksi ya di kolom komentar. See you next time and goodbye. Selamat beraktivitas ya teman-teman.